Halo Daya Viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita masih dengan tema liburan ya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan di hari kedua ini kita akan ke bagian pesisir baratnya Pulau Lombok, yaitu daerah Senggigi. Yang jaraknya tuh kalau dari Bandara Internasional Lombok itu sekitar 1 jaman lebih ya. Jadi memang lumayan jauh jaraknya. Dan karena letaknya ini tuh berada di pesisir, jadi daerah Senggigi ini tuh udah terkenal ya banyak penginapan dengan akses dan view langsung laut Daya Viewers. Nah, kayak salah satu penginapan yang akan kita nginepin kali ini yaitu di Merumata Hotel. Kita ambil di tipe kamar deluxe dengan pemandangan laut, udah include sarapannya juga. Nah, kalau yang tertera di sini harganya tuh belum beserta pajak. Kalau udah beserta pajak, kemarin kita dapat di harga 1.350.000 per malam, dan harga ini juga bertepatan ya dengan high seasonnya Nataru. Dan ini dia, kita udah sampai di gerbang masuknya Merumata Hotel. Nah, yang lurus ke sana itu pintu masuk ke tempat wisata Pantai Senggiginya ya Daya Viewers. Oh ya, sebelum kita lanjutin videonya, yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita, agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Terus di sebelah kanan kita ini udah terlihat tempat parkirannya, begitupun untuk tempat parkiran motor. Terus di seberang persis area parkir ini juga ada area ballroomnya. Tapi berhubung kita kesininya lagi bareng keluarga, banyak barang bawaan juga, jadi kita mau ngedrop off dulu ya di area lobbynya. Nah, ini dia area drop off ya Daya Viewers. Terus selain area parkir tadi, di seberang lobby ini juga masih terdapat area parkir ya, jadi nggak perlu khawatir untuk area parkir di sini tuh luas Daya Viewers. Nah, untuk area lobbynya di sini tuh semi outdoor ya, seperti ini. Luas juga area lobbynya, jadi enak adem gitu duduk-duduk di sini sambil nunggu proses check-in. Terus untuk proses check-in di sini juga lumayan cepet, gak ada deposit sama sekali. Dan untuk harga extra bed maupun penambahan breakfastnya itu di sekitaran segini Daya Viewers. Selain itu, di Merumata Hotel juga menyediakan ya fasilitas penyewaan sepeda, baik yang goes maupun sepeda listrik. Dan ini dia untuk harga sewanya, kita bisa sewa sejam maupun sampai 12 jam Daya Viewers. Dan di sebelah persis lobby, kita lihat ini ada coffee shopnya. Jadi ini masih punya Merumata juga ya Daya Viewers. Oke, selesai check-in, sekarang waktunya kita mau menuju ke kamar. Kebetulan kamar kita tuh jaraknya nggak begitu jauh ya dari area lobby ini. Dia tuh posisinya ada di belakang area lobby ini Daya Viewers. Dan ini dia, kita udah sampai di kamar kita kebagiannya di lantai atas. Terus untuk akses naiknya di sini cuman melewati tangga ini aja ya Daya Viewers. Jadi bentukannya ini tuh kayak per cottage gitu. Dan setiap cottage-nya terdapat sekitar 4-6 kamar ya kalau nggak salah yang kita lihat. Nah, untuk dalamnya seperti ini, tipe deluxe dengan view langsung laut. Space kamarnya juga lumayan lega ya. Terus balkonnya di sini juga luas banget. Nah, untuk view lautnya nih kita udah bisa lihat ya dari sini. Jadi benar-benar deket banget dengan laut dari kamar kita. Selain meja dan bangku di balkon ini, di pojokan sana juga ada jemuran kecil ya Daya Viewers. Nah, untuk pintunya tadi kita masuk sudah menggunakan tap kartu seperti ini. Terus dapat kupon welcome drinknya juga, tapi sayangnya kita lupa nih ngambil si welcome drinknya. Nah, untuk kasurnya kita di sini kedapatan yang twin bed. Terus di atas masing-masing kasurnya juga ada hiasan kecil bunga asli ini Daya Viewers. Habis itu di pojokan sana ya, di dalam sini juga ada si bangku sama meja kecil kayak yang tadi di balkon. Terus di depan kasurnya terdapat cermin dan TV. Nah, untuk TV-nya di sini masih channel TV biasa ya Daya Viewers. Dan untuk komplementerinya yang disediakan di sini seperti biasa ada teko listrik, 2 air mineral, dan disediakan kopi teh sasetnya juga. Habis itu di bawah sini kita lihat juga terdapat mini kulkasnya. Selain itu, di sini juga terdapat fasilitas spa-nya. Terus yang mau cari oleh-oleh tanpa ribet, kalian tinggal scan barcode aja di sini. Begitupun dengan menu room service-nya, di sini kita tinggal scan barcode aja. Dia buka 24 jam. Untuk harga-harga makanan dan minuman yang disediakan sini juga masih affordable ya, standar harga hotel pada umumnya.
Lanjut ke sebelahnya disediakan 2 pasang slipper. Terus di dalam lemarinya ada gantungan baju dan ada payungnya juga di dalam sini. Terus di atas ini ada ekstra bantal dan ada hair dryernya juga ya di dalam sini. Terus di bawahnya ada layanan laundry dan juga ada safety box. Habis itu sekarang kita spill isi kamar mandinya. Untuk toiletariesnya yang disediakan di sini juga cukup lengkap. Ada 2 dental kit, shower gel, sampo, body lotion, sanitary bag, shower cap, dan vanity kit. Terus di sebelahnya ada sabun batangnya juga. Dan yang terakhir disediakan 2 handuk bersih untuk badan dan wajah. Nah kalau di balkon tadi view kita tuh laut, tapi kalau dari sini di depan kamar kita nih ada lapangan tenisnya deh viewers. Jadi di sini juga ada ya fasilitas olahraga outdoor. Dan ini dia suasana malam harinya dari balkon sini. Walaupun lautnya malam-malam gini tuh udah nggak begitu kelihatan, tapi kita masih bisa mendengar deburan ombaknya deh viewers. Nah karena ini juga udah jam makan malam ya, jadi kita tuh sebenarnya mau jalan-jalan keluar cari kuliner malam khas Lombok di sekitaran Senggigi. Tapi untuk video kuliner malamnya kita pisah ya di next video. Dan pas kita lewat di depan kafenya ternyata lagi dipasang teater ala-ala gitu, jadi kita bisa night movie ya di situ deh viewers. Dan selamat pagi, ini dia suasana pagi hari kita, langsung disambut dengan hujan, tapi nggak begitu lama ya, habis itu berhenti hujannya. Terus nggak lama juga kita banyak melihat orang-orang yang lalu lalang menikmati suasana sambil naik sepeda. Dan beberapa lewat juga orang-orang yang bawa papan surfing gitu deh viewers. Habis itu langsung aja sekarang waktunya kita menuju ke restorannya untuk sarapan. Nah jarak dari kamar kita ke restorannya itu nggak begitu jauh, sekitar 5 menitan aja kalau jalan. Dan itu dia, kita udah sampai di restorannya deh viewers. Dan kita akan spill ada menu sarapan apa aja di sini. Kita awali dari depan sini ya, ada stand permian, terus ada persusian, ada buah potongnya juga. Habis itu kita geser ke bagian dalamnya. Di sini ada makanan tradisional, nasi kuning dengan cita rasa khas Lombok. Terus di sebelah sini ada soto ayam dan bubur ayam lengkap dengan pertopingannya. Dan di bagian sini ada persalatannya juga. Terus untuk minumannya di sini disediakan ada beberapa pilihan jus, teh dan juga kopi. Dan di sebelahnya di sini ada perkuehan, bolu, donat, dan sereal. Nah, untuk peromletannya juga ada ya di sebelah sini. Terus untuk menu buffetnya di sini kita lihat didominasi dengan menu Indonesia. Untuk menu restorannya tuh hanya ada beberapa aja kayak sosis dan juga kentang. Nah, untuk kapasitas meja dan tempat duduk yang disediakan di sini juga lumayan banyak ya. Ada yang di indoor maupun di outdoor seperti ini dengan view kolam renang. Karena kebetulan restorannya tuh bersebelahan dengan area kolam renang deh viewers. Dan kalian bisa lihat sendiri juga area kolam renang di sini lumayan luas. Yang di sebelah sini untuk kolam renang dewasa dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, dan yang di ujung sana kolam renang untuk anak-anaknya deh viewers. Dan kalau kita lihat dari sini view lautnya tuh bisa kelihatan ya dari area kolam renang. Dan ini dia menu sarapan kita yang terakhir, penutupannya kita makan mie. Overall dari beberapa yang udah kita cobain, untuk rasanya semuanya lumayan enak-enak deh viewers. Dan pastinya puas ya, karena menu sarapan yang ada di sini tuh banyak variannya. Oke, setelah kita kenyang, sekarang waktunya kita explore ke tempat lainnya. Masih di dekat dengan area restoran dan kolam renang tadi. Di sebelah sini ada spot foto dengan ayunan seperti ini dengan background laut. Walaupun cuaca sekarang ini tuh lagi mendung ya, tapi air laut di sini tetap kelihatan cantik dan biru deh viewers. Habis itu kita mau ke bagian sana, kita lihat terdapat restorannya lagi. Nah, nama restorannya kalau yang di sini itu Basilico Restoran. Kalau tadi yang buat tempat kita sarapan Rinjani Restoran ya deh viewers. Dan Basilico Restoran ini dibuka untuk umum. Tempatnya benar-benar cozy karena dia berada di pesisir pantai banget. Cocok buat nongkrong sambil menikmati sunset kalau cuaca lagi cerah. Selain itu di Merumata Hotel juga menawarkan beberapa aktivitas seru yang bisa kita nikmati. Salah satunya wahana water sport yaitu jet ski. Dan wahana ini tuh juga udah sepaket sama dokumentasinya menggunakan drone.
Lanjut, sekarang kita mau jalan-jalan ke area lainnya lagi. Kita penasaran dengan area pool villa clubnya nih deh viewers. Jadi selain tipe deluxe seperti yang kita nginepin, di sini juga ada tipe villanya yang berkapasitas bisa 2-4 orang. Terus yang bikin menariknya lagi, dia punya area kolam renang tersendiri yang mengelilingi si area villanya. Oh ya, karena area Merumata Hotel ini juga luas banget, jadi di sini tuh terdapat ya fasilitas mobil golfnya. Yang mau gunain fasilitas ini nanti tinggal konfirmasi aja ke bagian resepsionis. Nah, ini dia kita udah ada di area villanya. Kayaknya vibe-nya tuh di sini lebih asri ya. Yang kita lihat lebih banyak pepohonan rindangnya juga di sini. Selain itu seperti yang tadi kita bilang, kalau kolam renang di sini tuh lebih private karena dia tuh mengelilingi masing-masing area villanya. Jadi tentunya yang bisa berenang di sini cuman si tamu villanya aja ya deh viewers. Bukan hanya kolam renangnya aja, tapi untuk restorannya juga ada tersendiri ya di sini. Jadi sarapannya tuh nggak gabung ya dengan restoran yang tadi kita sarapan. Nah, itu dia area restorannya deh viewers. Lanjut, sekarang kita mau menelusuri area pantainya. Mumpung di Merumata Hotel ini kita punya private beach, jadi puas-puasin nih main-main pasir dan berenang sepuasnya di pinggir pantai. Tapi tetap harus hati-hati ya deh viewers, jangan terlalu ke tengah-tengah banget. Apalagi yang bawa anak-anak harus tetap dalam pengawasan orang tua. Nah, ini kita mau jalan sampai ke ujung sebelah sana deh viewers. Terus kita di sini juga melewati nih cottage kita menginap. Dan juga melewati area spot foto yang di ayunan tadi dekat dengan restoran kita sarapan. Dan akhirnya kita sampai nih di ujung pantainya. Gak begitu jauh lah ya, kita tadi tuh jalan. Terus ternyata orang-orang yang tadi kita lihat pada bawa papan surfing, mainnya tuh di sini deh viewers. Jujur seru banget duduk-duduk di sini. Cuman sayangnya pas kesini lagi mendung, udah mulai gerimis juga. Jadi nggak lama ya kita di sini. Akhirnya kita balik lagi aja ke kamar untuk siap-siap check out. Overall kita suka banget nginep di sini. Dari kamar, makanan, dan pelayanannya tuh rekomen banget. Bisa dijadiin referensi nih buat kalian yang lagi cari penginapan di sekitaran Senggigi. Oke, sekian sudah review kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye-bye.